Bapak Ibu yang kami muliakan, insya Allah pada pagi yang mulia ini kita akan diserami oleh taujih yang akan disampaikan oleh Ustadz Syam El Mashri, yang sama-sama kita akan dengarkan. Langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kaget juga, tersambung tiba-tiba langsung dipersilahkan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur ya Rabb. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Doa ini doanya Nabi Musa dan terdapat di dalam Al-Qur'an. Dulu saya baca sampai wahyu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskan kekekuan pada lidahku hingga orang-orang bisa memahami perkataanku. Itu doanya Nabi Musa. Tapi ternyata orang tua saya meminta saya nambahin satu ayat lagi. Waj'al li waziran min ahli. Dan jadikan bagiku itu penerusku atau pendampingku itu dari keluargaku. Ternyata ada rahasianya di situ. Bagaimana seorang keluarga yang dari Makassar, ya, Sin Limpo, ya, Pak Menteri, itu keluarganya itu semuanya baca sampai waj'al li waziran min ahli. Akhirnya mereka itu ya bekerja sama ya sesama. Kita ingin ya kita menjadi orang yang ahlul Quran, tapi bukan juga hanya diri kita sendiri. Kita pengennya berkolaborasi, nanti anak kita juga ahlul Quran, kita juga pengen pasangan kita juga pasangan Quran. Kita juga pengen ada komunitas ahlul Quran, Orang tua saya untuk membaca doa ini sampai waj'al li waziran min ahli. Suaranya mantul-mantul. Baik, seluruh yang saya muliakan, ada Pak Doktor, kemudian ada Pak anggota DPR, ada Pak Ketua Amirul Ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh jamaah yang hadir. Ya, serta seluruh jamaah yang hadir. Saya lihat programnya menyalurkan Al-Qur'an, ya. Membumikan Al-Qur'an. Insya Allah di Indonesia ini tidak terlalu mudah untuk membumikan mushaf, ya. Tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit untuk membumikan mushaf. Untuk menyalurkan mushaf insya Allah gampang, ya. Banyak donatur, banyak orang-orang baik insya Allah. Ini aja pagi ini menyalurkan 20.000 mushaf, ya. Tapi kadangkala yang kita lupa itu adalah kita membumikan kitab suci, kita membumikan Al-Quran, tapi lupa untuk melangitkan manusia. Jadi di samping membumikan kitab suci, kita juga melangitkan manusia. Karena kita ini makhluk yang diciptakan di surga. Kita ini makhluk yang diciptakan Allah di surga. Lalu terjatuh ke bumi, dan tiket untuk kembali ke surga itu adalah Al-Quran. Tiket untuk kembali ke surganya Allah adalah Al-Quran. Bukankah ada satu
riwayat bahwasanya orang nanti itu diangkat derajatnya sesuai dengan bacaan Al-Qur'an. Jadi semuanya kembali kepada Al-Qur'an. Kayak kadangkala kita berusaha membumikan Al-Qur'an tapi lupa untuk berusaha melangitkan manusia. Padahal ini tidak boleh untuk terlepas. Ya. Banyak yang menghafal Al-Qur'an, setelah menghafal Al-Qur'an tidak merubah akhlaknya. Banyak yang belajar Al-Qur'an, semakin paham dia Al-Qur'an, semakin merasa benar dibandingkan orang lain. Semakin dia dekat dengan Al-Qur'an, semakin dia merasa bahwa dirinya yang punya surga. Padahal ternyata kita mestinya memuliakan manusia. Memuliakan sesama manusia. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kalau Allah saja memuliakan anak cucu Adam, kenapa kita kadangkala meremehkan manusia lainnya? Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi, mentang-mentang kita yang menyalurkan Quran, kita merasa lebih Qurani dibandingkan yang disalurkan. Jangan sampai. Jangan sampai mentang-mentang kita yang menjadi panitia menyalurkan Al-Quran, kita merasa lebih Qurani, lebih hebat, lebih ahlul Quran dibandingkan yang diberikan Al-Quran. Tidak. Kita harus memuliakan manusia. Karena ternyata ibadah sedekah, ini kan sedekah namanya. Ibadah sedekah, ibadah infak itu bukan hanya prasyarat, tapi ada pasca syaratnya. Kalau sholat itu kan hanya prasyarat. Ya. Prasyaratnya sholat apa? Harus wudhu dulu. Wudhu tidak masuk bagian dari sholat. Tapi kalau tidak berwudhu, maka tidak sah sholatnya. Berarti dia prasyarat sholat. Maka harus berwudhu dulu. Habis berwudhu baru bisa sholat. Ada syarat sebelum sholat. Kalau sedekah, itu bukan hanya syarat sebelum, tapi ada syarat setelahnya. Kata Al-Quran begini. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kata Al-Quran, orang-orang yang menafkahkan hartanya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaannya itu adalah, nah ini hebatnya nih Al-Quran ya. Al-Quran bilang yunfikuna amwal. Amwal itu artinya harta kan? Amwal itu artinya harta. Tapi coba saya tanya sama teman-teman di sini yang hadir. Kira-kira di zaman turunnya Quran ini, uang itu udah ada belum uang? Belum ada. Ya kan? Belum ada. Rupiah, dolar, dinar, dirham, belum ada. Ya. Uang itu belum ada. Yang ada pada saat itu barter. Saya punya kambing, tuker dengan beberapa karung gandum, misalnya. Atau saya punya kurma, tukar dengan kambing. Ya, segala yang bermanfaat itu disebut amwal, harta. Ya, ayat ini turun pada saat belum ada uang. Jadi kalau kita mau bersedekah, mau berinfak, itu tidak selalu uang. Enggak selalu uang. Contohnya pagi hari ini, ya kita berinfak, bersedekahnya menyalurkan mushaf. Mungkin di antara mushaf-mushaf itu yang hadir di sini bukan uang kita yang masuk. Bukan harta kita yang beli Al-Quran itu. Ya. Namun ternyata yang kita hanya si penyalurnya aja. Nah, ketika Al-Quran mengatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan hartanya, harta yang disebut adalah apapun yang bermanfaat. Apapun yang bermanfaat. Maka Allah akan gantikan
Mathalnya fisabilillahi kama thali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Intinya akan berlipat ganda sampai 700 kali. 700 kali lipat. Nah, Ustaz, saya nggak masuk di sini. Saya bukan bagian daripada penyaluran ini. Minimal jadi panitia, minimal menjadi yang menyalurkan. Contoh saya hari ini minimal saya jadi bintang tamu gitu ya. Supaya saya ada andil juga di situ, di dalam penyalurannya. Jadi setiap yang membaca Al-Quran, kita juga dapat pahalanya. Karena itu juga yang tidak terputus pahalanya nanti orang meninggal dunia. In qata'a amalu. Terputus amal perbuatan kecuali doa daripada anak soleh ya da'ulah, ya, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah. Termasuk daripada sedekah jariah mushaf itu, ya wakaf Al-Quran. Maka dari itu Allah akan gantikan sebanyak-banyaknya. Kemudian Allah katakan ada pasca syaratnya bersedekah tuh. Ada syarat setelah kita bersedekah, ada syaratnya. Jadi nggak bisa sedekah serta-merta habis penyaluran selesai urusan. Nggak bisa. Ada syarat setelah sedekah. Apa itu? La yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha. Jangan mengikut sertakan pemberianmu itu dengan mannaw wala adha. Dengan menyebut-nyebut pemberianmu. Wah, ini Quran itu dari kami tuh. Ya, masyarakat Aceh nggak bisa baca Quran kalau bukan kami yang menyalurkan. Padahal Aceh udah dari dulu, ya udah syariat Islam dari dulu ya, subhanallah Aceh. Ya, kalau bukan karena kami yang kasih Quran itu dia nggak bisa ngapal Quran, nggak bisa kayak gitu. Ya, kata Al-Quran la yutbi'una mannan wala adha. Nggak boleh juga nyakitin hati si penerima. Sekarang kan serba di videoin tuh. Orang sedekah di videoin, orang habis disedekahin difotoin. Kira-kira kita bayangkan jadi si penerima. Habis kita disedekahin itu minta difotoin. Itu kan menjatuhkan harga diri. Boleh dokumentasi dengan seizin yang menerima. Nah, la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha. Mannaw wala adha juga diartikan jangan merasa ketika telah bersedekah dengan orang lain Anda merasa bahwa Anda adalah tuannya. Biasa kan ada orang begitu, dia kuliahin anaknya orang atau dia tampung anaknya orang tinggal di rumahnya. Dia ambil anak yatim dia suruh tinggal ke rumahnya. Tinggal aja di sini nak, kami yang sekolahin kamu. Tapi tiap hari anak yatim itu disuruh cuci mobil, disuruh cuci piring, disuruh siram bunga di kebun. Dia merasa punya pengaruh terhadap orang yang disedekahinya, terhadap orang yang dinafkahinya. Akhirnya orang yang disedekahi itu merasa tidak enak, merasa tidak enak. Ya, akhirnya kerja terpaksa. Padahal kalau seandainya digaji lebih banyak gajinya daripada pemberian yang kita berikan kepadanya. Nah, itu sedekah itu ada pasca syaratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menghilangkan itu semua dari sifat kita ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Ini buat teman-teman yang insya Allah menjadi penyalur Al-Quran, Masya Allah. Penyalur mushaf ya, penyalur mushaf saya bilangnya. Kitab Al-Quran, mushaf Al-Quran. Jangan sampai merasa bahwa sangat berjasa. Ya. Karena Allah katakan, Wallahu wasi'un alim. Wallahu ghaniyun halim. Ya, mau seluas apapun yang engkau berikan masih jauh lebih luas hartanya Allah, pemberiannya Allah. Mau sok kaya bagaimanapun kalian, Allah itu tetap maha kaya. Jadi Nabi Sulaiman pernah minta izin sama Allah dalam sirah disebutkan. Dalam riwayat disebutkan Nabi Sulaiman minta izin. Ya Allah, atas segala yang engkau berikan kepada aku, izinkan aku setahun saja kasih makan di makhlukmu yang ada di bumi. Boleh nggak saya 1 tahun minta izin kasih makan makhluk kamu yang ada di bumi ya Allah? Apa kata Allah? Nggak sanggup kau Sulaiman. Nggak cukup itu punyamu tuh hartamu. Kata Nabi Sulaiman, kalau gitu kalau nggak cukup ya Allah sebulan aja deh. Kata Allah, nggak sanggup kamu sebulan tuh. Kata Nabi Sulaiman, kalau gitu sepekan aja, sepekan, seminggu. Kata Allah, nggak sanggup kau seminggu.
Ditawar lagi sama Nabi Sulaiman, ya Allah kasihlah aku kesempatan walau cuma sehari aja. Kata Allah, ya udah deh kalau sehari, kalau kamu mau cobain untuk memberikan makan kepada makhlukku yang ada di bumi. Kata Nabi Sulaiman, oh baiklah kalau begitu. Dimasaklah itu, masaklah dengan bantuan jin, dengan bantuan angin. Ya, ya Nabi Sulaiman kan bisa merintahkan jin, bisa merintahkan angin. Angin itu dilarang untuk berhembus. Supaya apa? Supaya tidak cepat dingin masakannya segala macam. Supaya tidak basi. Gitu. 40 hari, 40 malam dimasak itu masakan. Makanan untuk diberikan makhluk Allah selama 1 hari. Akhirnya selesai makanannya, masakannya, ditanya sama Allah, Sulaiman, siapa yang engkau pertama kali mau kasih makan? Kata Nabi Sulaiman, saya kasih yang makhluk laut dululah. Makhluk laut dikasih makan. Baru setelah itu di darat, baru setelah itu ya burung-burung yang terbang. Datanglah satu makhluk Allah dari laut. Ikan paus namanya. Sekali lahap habis itu persiapan makanan Nabi Sulaiman. Sekali lahap. Lalu ditanya sama Nabi Sulaiman, gimana udah kenyang? Apa kata ikan paus? Belum, ini baru 1 suap. Subhanallah. Jadi kita jangan pernah merasa kaya, jangan pernah merasa bahwa kita mampu menafkahi orang lain. Karena yang menafkahi itu Allah. Jangan pernah kita merasa bahwa kalau kita udah bantu orang, kita merasa hebat. Tidak bisa. La yutsbi'una ma anfaqu manna wala adha. Allah itu yang maha kaya. Jangan engkau merasa bahwa engkau hebat, engkau mempunyai pengaruh karena engkau adalah penyalur Al-Quran, karena gara-gara engkau orang makan, gara-gara engkau orang sekolah. Enggak. Kata Allah, Allah itu yang maha kaya. Wallahu ghaniyun halim. Selain maha kaya, Allah juga maha lembut. Al-Halim. Maksudnya apa? Kita tuh diminta untuk sangat berhati-hati ketika bersedekah. Harus selembut-lembutnya. Dan Allah katakan hanya Allah yang maha lembut. Maksudnya apa? Selembut-lembutnya kita bersedekah, masih ada aja orang yang tersinggung kadangkala ketika kita sedekahin. Ya, makanya itu para sahabat Nabi itu ta'affuf, afif, ya. Mereka tidak mau terlihat membutuhkan di mata manusia. Selalu terlihat cukup di mata manusia. Karena namanya harga diri itu nggak ada orang mau tangannya di bawah. Nggak ada satupun manusia yang ingin tangannya di bawah. Pasti manusia itu secara alamiah, secara natural, itu mereka ingin tangan di atas, tangan yang memberi. Nggak ada yang memilih untuk menjadi tangan yang di bawah, yang meminta, yang menerima. Semua ingin menjadi yang memberi, yang di atas. Nah, makanya kita sangat berhati-hati ketika bersedekah terhadap orang lain, memberikan bantuan terhadap orang lain. Dan Allah tutup mengatakan, Wallahu ghaniyun halim. Hanya Allah yang maha kaya, jadi jangan merasa paling kaya. Dan hanya Allah yang maha lembut. Maksudnya, selembut-lembut apapun kita dalam bersedekah, berbuat baik, berinfak, menyalurkan Al-Quran, menyalurkan bantuan, itu masih ada aja orang yang tersakiti hatinya. Maka dari itu berusahalah sebaik mungkin, seakhlak mungkin, seadab mungkin ketika memberikan bantuan terhadap orang lain. Nah, itu pasca syaratnya sedekah itu. Hebatnya ibadah sedekah itu bukan hanya sebelum bersedekah dengan niat ikhlas, tapi setelahnya pun. Nah, ada kisah, ada sahabat kami itu habis nyumbang masjid ya. Habis nyumbang keramik masjid. Ya, habis nyumbang keramik masjid, akhirnya subuh dia minta sama guru kami, Kiai, boleh nggak saya ikut subuhan sama Kiai? Saya ikut mobil Kiai. Saya nggak mau sholat di masjid itu. Kata Kiainya, kenapa mau ikut sama kami? Saya khawatir, saya habis nyumbang keramik ke masjid itu, saya khawatir ketika nanti habis sholat, diumumkan nama saya sebagai penyumbang, setelah itu muncul ujub dalam diri saya. Ya, muncul ujub dalam hati saya. Maka saya menghindari untuk sholat di situ. Saya nggak mau dengar nama saya disebut. Kata Pak Kiai, ya udah ikutlah. Ikut sholat subuh, pulang dari sholat subuh di mobil, terlihat agak termenung, ditanya sama Kiai, kenapa? Apa yang kau pikirkan? Kata beliau, ternyata setan itu godaannya besar ya. Saya memang tidak ikut dan saya tidak mendengarkan nama saya disebut di sana. Tapi masih ada dalam hati saya bertanya-tanya, ini nama saya udah disebut belum ya? Ini nama saya udah diumumkan belum ya? Bahwa saya memberikan sumbangan keramik.
Ini nama saya udah disampaikan belum ya? Maka subhanallah, itu hebatnya godaan syaitan ketika orang bersedekah, ketika orang mengeluarkan apa yang dimilikinya. Nah, yang kedua, kata Allah dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, lan tanalul birra. Engkau tidak akan pernah mencapai pulau kebahagiaan. Jadi kita ini seperti orang yang berenang ya, di tengah lautan. Lalu kita melihat ada satu pulau. Nah, kita bisa selamat itu kecuali kita tidak akan selamat kecuali kita sampai ke pulau itu. Nah, maka kata Allah, lan tanalul birra. Engkau tidak akan pernah mencapai pulau itu, pulau kebahagiaan itu sampai hatta tunfiku mimma tuhibbun. Engkau menafkahkan apa yang engkau cintai. Nah, kadang-kala kita tuh menafkahkan tuh apa yang kita tidak sukai. Sisa-sisa pakaian karena memenuhi lemari, ya bukan bersedekah tapi menyelamatkan diri sendiri gitu. Karena lemarinya tidak cukup, baru disampaikan, dibagikan. Subhanallah. Makanan sisa, pakaian sisa. Padahal yang diinginkan Allah, tunfiku mimma tuhibbu. Itu teman-teman sekalian, berarti ibadah sholat itu cuma ada prasyaratnya. Wudunya harus wudu, kalau tidak bisa wudu ya tayamum, baru bisa sholat. Tapi kalau sedekah, infak, zakat, mengeluarkan harta, itu ada pasca syaratnya. Yaitu la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Jangan mengikut sertakan menyebut-nyebut pemberian. Wah, ini Qur'annya Aceh ini dari kami loh ya. Ini dari kami, gara-gara kami, karena kami. Subhanallah, jangan. Wala ada, jangan menyakiti hati si penerima, harus difoto, harus divideoin. Ya, kadang-kala orang malu juga. Boleh, tapi minta izin terlebih dahulu. Jangan merasa mempunyai pengaruh terhadap orang yang kita bantu. Jangan merasa bahwa kau dulu itu kuliah gara-gara saya. Kau itu kuliah gara-gara saya. Atau kita sekolahkan anak orang tinggal di rumah kita suruh cuci mobil, kita suruh cuci piring, kita suruh siram tanaman. Itu dia merasa mempengaruhi karena dia yang sekolah dia bisa suruh-suruh anaknya orang. Padahal tidak begitu. La yutbi'una ma anfaqu mannan wala ada. Nah, Allah katakan begini sambungan ayatnya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Kata Allah, ucapan yang baik, ma'ruf arafah tinggi. Ya, karena ini menyangkut harga diri. Sedekah itu, penyaluran itu, atau bantuan itu menyangkut harga diri orang. Ya, kembali kami tekankan, tidak ada orang yang mau tangan di bawah, yang menerima. Semua orang mau memberi. Ya. Maka qaulun ma'ruf, ucapan yang mengangkat harga diri orang. Wa maghfiratun, dan pengampunan, pemaafan. Itu khairun, lebih baik daripada shadaqati yatba'uha ada, daripada sedekah infak tapi diikuti menyakiti perasaan si penerima. Jadi mestinya apa yang kita sedekahkan itu untuk mengangkat derajat orang lain. Nah, alhamdulillah pagi hari ini sedekahnya itu Al-Qur'an. Tentu saja Al-Qur'an itu akan mengangkat derajat orang. Ya. Karena tadi di awal acara, di awal bicara kami sudah menyampaikan bahwa banyak orang mengingat untuk membumikan Al-Qur'an tapi lupa untuk melangitkan manusia. Jangan sampai Al-Qur'an kita bumikan tapi manusianya tidak kita tinggikan. Manusianya kita harus tinggikan derajatnya. Wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Nah, lanjutan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Jangan kau batalkan sedekahmu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wa la bil yawmil akhir
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. Jadi jangan kita batalkan sedekah kita karena riya, pengen dilihat, pengen didengar sum'ah, ujub, pengen dibilang ajib. Ya, dan juga jangan dibatalkan karena menghilangkan tadi pasca syarat sedekahnya. Maka subhanallah, hari ini berbicara tentang Al-Quran. Saya lihat sudah hadir para narasumber kita, para pembina kita hari ini. Syam tidak berpanjang lebar, cuma mengingatkan bahwa jangan pernah kita terlepas daripada Al-Quran. Kalau mau bahagia minimal, kata Nabi, kun aliman, jadilah pengajar. Jadilah pengajar. Pengajar apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Jadi minimal jadilah seorang pengajar. Ustadz, tidak semua orang bisa jadi pengajar. Au muta'alliman, atau jadilah seorang pelajar. Jadi kalau tidak sanggup untuk mengajar Al-Quran, belum sampai ilmunya mengajar Al-Quran, tapi minimal ajarkan bismillah. Jangan kasih semua pahala untuk guru TPA. Banyak orang ngasih semua pahala untuk guru TPA-nya anak-anaknya, guru privatnya. Kasihan nanti orang tuanya. Anaknya baca basmalah, bukan orang tuanya yang dapat pahala, tapi guru TPA-nya. Jadi minimal kita sebagai orang tua ngajarin basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Atau minimal Al-Fatihah. Setiap dia baca Al-Fatihah, orang tuanya dapat pahala. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Mengajar. Tidak sanggup, jadilah pelajar. Jadilah pelajar Al-Quran. Jangan pernah berhenti untuk belajar Al-Quran. Nabi SAW mulai belajar Al-Quran itu umur 40 tahun. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. 23 tahun Rasulullah itu belajar Al-Quran. 23 tahun. Rasul orang Arab. Nabi pula. Tercerdas pula. Nggak punya dosa pula. Ya Allah. Tapi belajar Al-Quran selama itu. Nah kita udah bukan orang Arab. Baru 2 bulan udah menyerah. Gara-gara disuruh nyebutin sad, ba, ta, za. Ya. Jangan pernah menyerah, berhenti belajar Al-Quran. Ya. Al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran itu adalah bersama dengan para malaikat yang agung. Wa yatata'ta, tapi orang yang tersangkut-sangkut bacanya, falahu ajran, pahalanya 2 kali lipat. Jadi lebih banyak pahalanya. Kalau masih mau belajar. Nah, itu belajar Al-Quran itu penting. Dalam Al-Quran disebutkan begini, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Itu kalau baca Ar-Rahman, jangan hanya jadi surah favorit didengar. Saya paling malas kalau lagi live tuh, lagi live ngaji atau upload video ngaji, request mulu Ar-Rahman Ustaz, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Banyak masyarakat Indonesia cuma pengen request dengerin Ar-Rahman, tapi tidak pernah dimaknai, tidak pernah dipelajari maknanya. Apa Allah katakan? Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Itu 'allamal Qur'an, Allah ngajarin Quran. Khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Kira-kira nggak kebalik ya? Allah tuh mengajarkan Quran dulu baru menciptakan manusia. Harusnya menciptakan dulu baru mengajarkan Al-Quran. Tapi ternyata jauh sebelum kita diciptakan itu Allah sudah mengajarkan Al-Quran. Baru 'allamahul bayan. Jadi Al-Quran itu bisa kita pelajari sendiri. Ilmu itu sudah ada, cuma ibarat handphone, kalau kata rektor kami, Pak Prof. Nasar, ibarat handphone, kita yang belum pasang itu kartu SIM-nya. Ya. Ibarat handphone kita tuh tidak bisa terkonek kalau kita tidak pasang kartu SIM-nya. Maka kita bisa tersambung dengan Allah. Coba lihat itu, seperti ulama-ulama pada zaman dahulu itu, Ibnu Arabi, Imam Al-Ghazali. Mereka tuh tidak ada internet, tapi ilmunya luar biasa. Kenapa? Karena tersambung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu ayat dalam Al-Quran yang sangat-sangat menegur kita ya sebagai pengingat. Kata Allah begini, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ya, ini untuk pelajar Al-Quran. Ya, jadi jangan cuma menjadi penyalur Quran, tapi jangan pernah mentang-mentang udah nyalurin, nggak mau lagi dia belajar Quran. Nggak begitu. Ya.
Menyalurkan Al-Quran harusnya mengingat bahwa malu dong kita yang nyalurin kok kita yang nggak bisa ngaji. Gitu kan. Kita yang menyalurkan kok kita yang nggak bisa ngaji. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir, kata Allah. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Ya, kenapa tidak dihafalin? Kata Allah. Maka menghafal Al-Quran itu saya tekankan ya untuk teman-teman sekalian, hukumnya wajib. Menghafal Quran itu hukumnya wajib. Ya, wajib bagi kita semua menghafalkan Al-Quran. Urusan hafal tidak hafal urusan belakang, tapi urusan kita adalah wajib kita berusaha menghafalkan Al-Quran. Berusaha menghafal Al-Quran. Karena Allah sudah mudahkan. Wahal mim mudzakir, muddakir dari kata mudzakir. Susah disebut diganti menjadi mudzakir. Masih susah disebut Allah ganti lagi menjadi muddakir. Ya, dari kata mudzakir, mudzakir menjadi muddakir. Saking Allah pengen mudah gitu. Penyebutannya aja dibikin mudah sama Allah. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Dari kata mudzakir menjadi mudzakir, menjadi muddakir. Saking Allah pengen mudahnya Al-Qur'an itu. Jadi jangan pernah ada di dalam kepala kita mengatakan bahwa menghafal Al-Qur'an adalah susah. Menghafal Al-Qur'an itu adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan. Maka wajibkan diri kita untuk menghafal Al-Qur'an. Nah itu. Kalau mau bahagia ngajar. Nggak sanggup ngajar, jadilah pelajar Al-Quran. Yang ketiga, kalau tidak bisa juga menjadi pelajar Al-Quran, menjadilah mustami'an, minimal pendengar Al-Quran. Bukan berarti setiap mau tidur dia setel MP3 Al-Quran. Ada orang bertanya, Ustadz gimana hukumnya kalau mau tidur putar MP3 Al-Quran? Ya, saya bilang nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan sampai duluan masuk surga MP3-nya daripada kamu. Lebih rajin MP3, lebih rajin HP-nya mengaji daripada orangnya. Segalanya ada Al-Quran di HP-nya, murotal di HP-nya, tapi lebih rajin HP-nya mengaji daripada dirinya. Saya yakin semua yang hadir, ya teman-teman sekalian, ada semua Al-Quran di HP-nya, tapi masih lebih sering buka status WA dibandingkan buka itu aplikasi Al-Quran. Subhanallah. Lebih sering buka status IG daripada buka itu aplikasi Al-Quran. Nah, jangan sampai kita jadi penyalur doang gitu ya. Mustamian. Nah, tidak bisa juga au muhibban, atau minimal jadilah pecinta ilmu. Ya, ada orang butuh Al-Qur'an, kita jadi penyalurnya. Minimal kita terlibat di dalamnya, ya. Malaikat yang paling agung, Sayyidul Malaikah, Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena dialah yang mengantarkan Al-Qur'an. Muncullah pertanyaan dari pemuda-pemuda tersesat ya. Jamaahnya Coki Pardede sama siapa Tretan Muslim bertanya, Ustadz kalau itu kan Jibril kan mengantarkan wahyu, sekarang udah nggak ada wahyu, pensiun nggak Jibril itu? Berarti Jibril udah pensiun katanya. Nah itu wawasan harus luas. Jadi kalau menurut Ibnu Arabi itu Jibril itu bukan hanya malaikat, ya. Ya tidak menafikan maknanya Jibril adalah malaikat, tapi Jibril itu bukan hanya malaikat, tapi Jibril itu bisa menjadi maqam, bisa menjadi alam, ya, bisa menjadi suatu tempat, ya, jadi banyak luas maknanya. Nah itu bukan waktunya kita bahas ini. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya Jibril itu menjadi sayyidul malaikat karena mengantarkan Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi sayyidul anbiya wal mursalin karena baginya Al-Quran, diantarkan padanya Al-Quran. Mekah dan Madinah menjadi kota yang paling mulia karena di sana turun Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi malam paling mulia di antara seluruh malam karena di sana malam itu turun Al-Quran, nuzul Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan karena di dalamnya turun Al-Quran. Subhanallah. Jadi semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Nah, teman-teman dari komunitas Amirul Ummah Indonesia menjadi mulia karena menjadi penyalur Al-Quran. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Syam El-Masri yang sudah memberikan banyak taujih kepada kita pada pagi yang berbahagia ini. Baik, selamat datang kita ucapkan kepada Ustadz Haji Zainal Abidin SSI, anggota DPR Aceh. Kemudian Bapak Dr. MK Alidar SAG Mhum, beliau dari Kepala Dinas Syariat Islam Aceh. Kemudian Wadir bin Mas Polda Provinsi Aceh, Bapak Arsyad, terima kasih sudah
menyempatkan waktu untuk berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Berikut juga kepada mitra penyalur Al-Quran Yayasan Amirul Ummah yang sudah berhadir. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan dari HMI Aceh, kemudian dari PI Aceh, TPA As-Saadah, dan Pemuda Dewan Dakwah Aceh, juga IKADI atau Ikatan Dai Indonesia Provinsi Aceh. Marilah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Ustadz Mendirin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. إلا الذين كفروا
إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Sambutan Direktur Program Yayasan Amirul Hadi, Amirul Ummah, yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Furqan. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota legislatif DPR Provinsi Aceh, Bapak Haji Zainul Abidin. Yang terhormat juga perwakilan atau Ketua Dinas Syariat Islam, Bapak Ali Kada. Yang terhormat juga perwakilan dari Polda Aceh, Bapak Aris. Juga mungkin yang hadir secara virtual, Wakil MPR RI, Bapak Hidayat Nur Wahid,
dan juga para mitra, lembaga-lembaga mitra dan tamu undangan lainnya yang telah hadir baik secara virtual maupun yang langsung yang hadir di Badiklat Kemenag Provinsi Aceh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat-nikmat lainnya tidak terhingga sehingga sama-sama kita bisa bersilaturahim, bermuajahah dan tentunya melangsungkan program penyaluran Al-Quran di Provinsi Aceh. Salat serta salam juga selalu tercurah kepada kedua hasanah kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita yang semoga selalu diistimewakan hingga akhir zaman nanti. Para hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tengah kesibukan rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu semua masih mau menginjakkan kakinya untuk hadir dalam acara ini, yang tentu tanpa kehadiran bapak-bapak, ibu semua acara ini tidak mungkin berlangsung, dan juga para panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan program penyaluran Al-Quran di Aceh ini. Kami dari Yayasan Amirul Ummah memang memiliki program yang juga ini menjadi salah satu bentuk daripada keterlibatan kami dalam memenuhi kebutuhan Al-Quran di Nusantara. Jadi Yayasan Amirul Ummah memiliki komitmen bagaimana bisa menyebarkan Nusantara ini. Alhamdulillah sepanjang cek 1 2. Alhamdulillah sepanjang 2020 sampai 2021 ini atau selama 1 tahun ini kami telah menyebarkan atau mendistribusikan Al-Quran ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Baik itu di Palu, Sulawesi Tengah, 1 tahun yang lalu kurang lebih ada 10.000 Al-Quran kita sebarkan. Kita beranjak ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita juga beranjak ke Bali, ada 6.000 Al-Quran. Kita juga sampai menginjakkan kaki di Sorong, di Papua. Ada sekitar 5.000 Al-Quran kita sebarkan di sana. Dan beberapa kota lain, Makassar, dan alhamdulillah sampai Aceh di ujung barat Indonesia. Tentu ini pertama sebuah hal yang patut kami syukuri, bahwa saya masih para donatur yang ingin terlibat dalam program ini. Yang kedua, memang masih banyaknya elemen masyarakat yang membutuhkan Al-Quran. Dan tentu ini terus menjadi fokus kami untuk terus bisa menebarkan atau mendistribusikan Al-Quran ke kota-kota lain. Dan insya Allah setelah Aceh, kita akan rencanakan beberapa daerah lain, kita akan ke Maluku, ke Riau, dan mungkin kota-kota lain yang juga membutuhkan Al-Quran. Kita mohon doanya semoga kita terus istiqomahkan agar bagaimana kerja-kerja kemanusiaan ini terus bisa digulirkan dan tentunya bisa menebarkan kebermanfaatan sampai elemen terluar dan terkecil sekalipun gitu ya. Artinya kebermanfaatan ini bisa tersentuh oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu ya tentu ini menjadi salah satu rangkaian kami dan semoga Al-Quran ini 20.000 ini bisa menyentuh ke masyarakat yang sangat membutuhkan gitu ya. Dan nantinya memang penyaluran ini kita segmentasinya adalah bisa pondok pesantren, lembaga-lembaga Al-Quran, majelis taklim, masjid-masjid, dan yang lainnya gitu ya. Dan tentu kami ucapkan terima kasih tentunya pada para donatur yang telah menyisihkan hartanya untuk mewakafkan atau mensedekahkan Al-Quran di Aceh ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Furqan. Ya, sebagai informasi, insya Allah Yayasan Amirul Ummah akan ke Maluku ya di Oktober nanti. Sama-sama kita doakan dan terus mengajak untuk berwakaf ke Yayasan Amirul Ummah ini. Nominalnya lebih kurang 1 mushaf itu 70.000. Ya, insya Allah boleh kita hubungi Amirul Ummah di sosial media mereka. Facebooknya ada Amirul Ummah Indonesia, Instagram amirulummah.idn,
kemudian YouTube Amirul Ummah Indonesia, kemudian website amirulummah.indonesia.com. Baik, selanjutnya kita minta kesediaan Bapak Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Bapak Dr. MK Alidar SAGM Hum, untuk memberikan sambutan dan arahan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan salam dari Bapak Gubernur Aceh, karena beliau saat ini belum bisa hadir bersama kita di sini, masih di luar daerah. Oleh karena itu beliau menugaskan saya untuk membacakan sambutan beliau pada acara penyaluran 20.000 Al-Quran untuk Aceh pada pagi yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti acara penyaluran 20.000 Al-Quran untuk Provinsi Aceh. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, alam penuh peradaban, akhlak mulia, silaturahim yang terus kita jaga sampai dengan saat ini. Seterusnya kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Direktur Yayasan Amirul Ummah Indonesia, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolda Aceh yang diwakili oleh Bapak Arsyad Wadir Bimas Polda, yang kami hormati Bapak Haji Zainal Abidin, anggota DPRA fraksi PKS, yang kami hormati Bapak Nurwah, anggota DPI yang hadir secara virtual bersama kita, yang kami hormati hadirin hadirat baik yang hadir langsung di tempat yang berbahagia ini maupun yang hadir secara virtual. Pada kesempatan ini, perkenankan saya atas nama pribadi dan pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi yang mendalam atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurut kami, acara penyaluran 20.000 Al-Quran untuk Aceh yang diinisiasi oleh Yayasan Amirul Ummah Indonesia ini sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat Aceh dalam upaya mengentaskan buta huruf Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu sendiri bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan masyarakat Aceh, karena sejak usia dini masyarakat Aceh telah belajar membaca dan menulis Al-Quran. Namun demikian, kami berharap agar pihak yayasan dapat bekerja secara optimal dalam mendistribusikan Al-Quran sehingga setiap pribadi Muslim di Aceh dipastikan memiliki paling tidak satu mushaf Al-Quran. Walaupun tahun ini pihak yayasan merencanakan penyalurannya hanya terfokus pada beberapa kabupaten kota di Aceh, kami sangat mendukung jika program ini juga dapat diteruskan berkelanjutan, sehingga pada masa yang akan datang, pihak yayasan dapat mewakafkan Al-Quran ke seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, perlu kami sampaikan bahwa salah satu misi besar pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan syariat Islam di Aceh adalah memastikan masyarakat Aceh dapat membaca Al-Quran secara baik dan benar. Maka tidak heran
jika spirit membumikan syariat Islam ini dimanifestasikan oleh pemerintah Aceh dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk menjadikan kemampuan membaca Al-Quran sebagai salah satu syarat utama untuk menjadi peserta didik, calon pimpinan daerah, calon anggota dewan, dan berbagai profesi atau pekerjaan lainnya di Aceh. Oleh karena itu, kami sangat menyambut baik dan mendukung pendistribusian Al-Quran ini. Kami juga mengharapkan agar pihak yayasan dalam pendistribusian Al-Quran nantinya juga dapat menjangkau wilayah-wilayah pedalaman Aceh. Terutama sekali lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, sekolah, taman pendidikan Al-Quran, balai pengajian, dan panti asuhan yang berada di lokasi terpencil dengan mengoptimalkan peran dan fungsi mitra kerja dan relawan penyalur. Akhirnya, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Amirul Ummah Indonesia, stakeholder terkait, para mitra dan relawan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Kami berharap beberapa catatan yang telah kami sampaikan mudah-mudahan menjadi spirit dan pendorong utama dalam rangka menyukseskan salah satu program Yayasan Amirul Ummah berupa pengentasan buta huruf Al-Quran di Aceh. Tentunya dalam rangka sustainable program, yaitu dengan pola program berkelanjutan serta berkesinambungan. Semoga Allah Ta'ala membalas budi baik ini dan merahmati kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh, Insinyur Haji Nova Iriansyah. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila dalam membaca pidato gubernur ini ada kesalahan, dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kepada Ustadz Haji Zainal Abidin SSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Di pagi hari yang berbahagia ini, Allah mengumpulkan kita dalam tempat yang sederhana ini. Mudah-mudahan bertemunya kita tidak lain tidak bukan dalam rangka sama-sama kita mencari keridhaan dari Allah SWT. Salat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada baginda Rasulullah SAW selaku uswah dan hasanah kita. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti teladan dari Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Syariat Islam yang sudah bersama kita. Kemudian juga yang sama-sama kita muliakan Bapak Kapolda Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Arsad, mewakili Humas Pak ya. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati ya, yang kita muliakan juga dari Yayasan Amirul Ummah Indonesia yang sudah bersusah payah ya datang kemari ya membantu kita. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati perwakilan Kanwil Kemenak Aceh, dan yang saya banggakan para hadirin dan hadirat yang sudah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillah, ini adalah sebuah gerakan yang sangat mulia ya, gerakan sosial yang didasari oleh sebuah panggilan keimanan, ya, panggilan ilahi ya, untuk bisa berbagi ya, wakaf Al-Quran kepada
lembaga ya, kepada instansi pendidikan dan lain sebagainya itu. Nah, saya pikir ini merupakan sebuah gerakan yang harus menjadi perhatian kita dan mendapat dukungan dari kita ya. Karena kenapa ya? Saya mendapatkan sebuah data ya. Data ini walaupun lama ya, tapi yang terbaru saya coba cari-cari belum dapat ya. Ini saya ambil sampel ya di kampus Universitas Syakuala ya. Data ini tahun 2016. Nah, di Unsia itu setiap mahasiswa baru, ini sebelum COVID ini, itu mahasiswa baru itu dilakukan yang namanya tes seleksi baca Al-Quran. Kebetulan dulu saya waktu mahasiswa Pak, pernah menjadi panitia juga, gitu. Panitia yang menseleksi adik-adik baru gitu. Nah ternyata di tahun 2016 ya, pada saat dilakukan tes baca Al-Quran, ya, ternyata 82% ya, mahasiswa dan mahasiswa kita itu tidak bisa baca Al-Quran. Nah ini tandanya apa? Ya, ini adalah sebuah tanda bahwasanya ya, selama ini ternyata ya saudara-saudari kita itu di kampung itu tidak belajar Al-Quran. Nah kalau seandainya ini saya belum dapat tanda terbaru ya, mudah-mudahan ya, saya berhusnuzon ya, mudah-mudahan yang terbaru ini mengalami pengurangan. Tapi inilah sebuah warning, sebuah kewaspadaan bagi kita. Gitu. Bagaimana kita ingin menjadikan ya Aceh ini bangkit dari keterpurukan ya, kalau kita sendiri jauh dari Al-Quran. Padahal kita semua sudah yakin ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah ya pedoman hidup kita. Nah, yang namanya pedoman ya, itu kan berarti harus senantiasa kita baca, kita pahami, kemudian juga kita amalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, makanya saya sangat berbahagia ya, ada sebuah lembaga kemasyarakatan yang konsen ya, salah satunya adalah ingin membantu ya masyarakat kita dengan Al-Quran. Dan saya juga berharap penyaluran Al-Quran ini tepat sasaran. Tepat sasaran ya. Artinya apa ya? Tepat sasaran di sini adalah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan bantuan wakaf Quran ini adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Karena kenapa? Karena kalau saya tidak salah ya pahala orang yang mewakafkan Al-Quran ini dia pahalanya sama dengan nantinya orang yang membaca Al-Quran. Jadi sangat disayangkan misalnya kalau seandainya wakaf Quran ini ya tidak tidak tepat penerimanya misalkan. Karena kenapa? Karena tidak membaca Al-Quran. Padahal wakaf Al-Quran ini adalah bagian dari ya amal jariah ya, yang ini akan terus sepanjang orang yang menerima wakaf ini dia membaca Al-Quran ya. Mawakifnya ini dia akan mendapatkan pahala. Nah, jadi saya berharap kita semua yang ada di sini ya, mudah-mudahan Allah menjadikan orang-orang yang senantiasa mengisi hari-harinya dengan membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai kita melewatkan hari ini misalkan ya, itu tanpa membaca Al-Quran itu. Nah, karenanya kami dari DPR Aceh ya sangat mengapresiasi kegiatan ini ya, dan bahkan mungkin Pak Kadis ya dan juga wakil pemerintah Aceh ya, tidak salahnya juga nanti mungkin ini menjadi stimulus ya, ini menjadi penyemangat kita ya, bahwasanya ternyata banyak kok lembaga masyarakat yang dia konsen ya, dan dia punya keinginan untuk sama-sama ya membangun masyarakat kita. Dan saya yakin kalau seandainya kita semua ya yang berhadir di sini dan masyarakat kita ini dekat dengan Al-Quran ya, tentunya memang yang namanya keberkahan, yang namanya kebaikan, dan yang namanya kemajuan itu pasti akan Allah berikan. Karena kenapa? Karena yang memberikan keberkahan, kebaikan, dan kemajuan itu tidak lain tidak bukan adalah Allah SWT. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Amirul Ummah Indonesia ya, yang insya Allah akan menyalurkan 20.000 bantuan Al-Quran ya, dan mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah bagi para donatur ya, dan tentunya juga ini bagian dari amal jariah bagi kita yang ikut serta ya mensosialisasikan agar masyarakat kita ini nanti ke depan bisa menjadi masyarakat yang gemar membaca Al-Quran itu. Mungkin ini saja sebagai kata sambutan dari kami ya.
Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang setimpal. Mohon maaf bila sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Haji Zainal Abidin SSI. Ya, sebagai informasi lagi kami sampaikan bahwa program Wakaf Al-Quran ini akan terus berlanjut dan diharapkan kita semua untuk ikut berpartisipasi ya dan terus mensupport ya selemah-lemahnya dengan mencintai Al-Quran seperti disampaikan oleh Ustadz yang tadi memberikan taujih pada kita semuanya. Baik, sembari menikmati snack yang sudah ada di hadapan kita masing-masing, disilahkan Pak Ustadz untuk mencicipi. Oh, bukan dicicipi ya, untuk dimakan ya. Kalau dicicipi dikit aja. Ini untuk dihabiskan. Ya, kita ada game berhadiah haji dan umroh. Bukan ya. Berupa voucher ya. Bentuk gamesnya adalah peserta atau kita semua yang ada di ruangan ini ya. Kalau ada di ruangan ini semuanya berarti boleh Pak Kadis boleh ikut ya, Pak Wadir, Pak Zainal ya, karena kita ikut mensosialisasikan Instagramnya Yayasan Amirul Ummah. Jadi diminta kita boleh disediakan waktu 10 menit berfoto atau mengambil foto dokumentasi yang sebaik-baiknya atau yang secantik-cantiknya, sekeren-kerennya ya, untuk di-upload di Instagram kita, kemudian di-add ya Instagramnya @amirulummah.idn atau IDN. Kemudian juga kami mengimbau kepada Bapak Ibu yang berada di room Zoom, boleh juga untuk ikut game ini untuk supaya bisa screenshot ya, layarnya, mungkin bisa berpose sebaik-baik mungkin dengan bisa menampakkan background atau backdrop acara kita, diupload di Instagram masing-masing, kemudian add dan follow ya amirulummah.idn, di tag ya. Boleh silahkan, atau nggak ada yang bawa HP ya? Saya lihat nggak ada yang pegang HP. Boleh silakan ya. Kan dikeluarkan HP. Kalau nggak ada HP sendiri pakai pinjam HP kawannya. Silakan. Ya, sekali lagi di mention di story juga boleh. Ya, di mention @amirulummah.idn. Nanti akan dipantau dan dinilai oleh tim dari atau kawan dari Yayasan Amirul Ummah. Baik, disilakan kawan-kawan yang di room Zoom, boleh. Di screenshot ya, kemudian mention amirulummah.idn. Sembari itu juga, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Direktur Program ya, Yayasan, bahwa kawan-kawan kita dari Amirul Ummah akan melaksanakan penyaluran di Provinsi Maluku di bulan Oktober nanti. Kita juga boleh membuat caption ya di Instagram kita bahwa penyaluran penggalangan ini terus berlanjut dan nominal ya satu mushaf dalam penggalangan Yayasan Amirul Ummah ini adalah Rp70.000. Kalau kita beli paket mungkin 1 minggu atau 10 hari 100.000 ya, atau paling
murah sebulan lah, 100 atau lebih. Ya. Dengan mewakafkan Al-Quran, tentunya ini menjadi amal jariah ya. Orang yang belajar kemudian membaca satu huruf saja, dia mendapat 10, dan pewakafnya juga mendapat 10, tanpa mengurangi pahala dari orang yang membaca itu. Bayangkan ya. Saya kemarin juga sempat mendengar dari satu yayasan pengumpul wakaf Al-Quran juga, bahwa seluruh Indonesia hari ini butuh 130 juta Al-Quran. Ya, 130 juta, bayangkan. Jadi kalau hari ini bisa kita bayangkan bahwa tidak sampai satu orang setiap masyarakat itu memiliki mushaf Al-Quran. Ya, jadi mari sama-sama, apalagi ini yang hadir nih aktivis-aktivis semua kan, dari pemuda Dewan Dakwah, AMI, PII ya, yang tentu punya ratusan bahkan ribuan kawan-kawan di sosial media. Ya, mari kita ajak minimal sekali ya, kita berbuat dengan mention tadi @amirulummah.idn dan membuat captionnya mengajak untuk ikut berwakaf Al-Quran. Boleh ya, sama-sama ya. Sepakat ya semua kita di sini buat satu status, kemudian mention Amirul Ummah dan buat caption untuk mengajak kawan kita berwakaf Al-Quran. Sepakat ya semuanya ya? Sepakat ya? Ya, insya Allah dicatat sama Rakib ya. Nah, jadi bila bilang sepakat udah buat caption, maksa dikit ya, ya. Karena amalan baik itu harus dipaksa. Ya. Jangan amalan yang tidak baik orang sukarela ya. Jadi yang baik harus dipaksa. Iya. Baik, sudah 10 menit ya, dan snacknya juga sudah habis ya. Mungkin menitnya kalau masih ada silakan dikasih lagi supaya pesertanya semakin kuat untuk ikut program kita pada hari yang berbahagia ini. Baik, alhamdulillah sudah bersama kita di room Zoom Saudara Abdur Arsyad yang kita tahu dan tentu baik, selamat datang Direktur Yayasan Amirul Ummah, kami silakan Saudara Irfan Ahmad Fauzi. Oh, baik. Silakan. Ini hadir. Di pagi. Baik, seperti yang kami sampaikan tadi, karena sudah berhadir bersama kita di room Zoom Saudara Abdur Arsyad, kita kenal yang sangat famous sekali dengan gaya komikanya yang sangat lucu sekali. Ya. Dan insya Allah beliau akan menyampaikan testimoni penyaluran wakaf mushaf Al-Quran pada kesempatan berbahagia ini. Langsung saja kami persilakan Saudara Abdur Arsyad, disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu donatur. Ini yang hadir donatur dan juga partisipan 45 orang nih, orang-orang teman-teman yang luar biasa ya. Jadi alhamdulillah amanat dari teman-teman semuanya kemarin saya ikut menyalurkan di TPQ ya, TPQ atau LPQ, Taman Pendidikan Al-Quran atau mungkin Lembaga Pendidikan Quran di Desa Jaboy di Kota Sabang. Pertama kali juga saya ke Tanah Aceh ya, dan ke Desa Jaboy di Sabang. Selama ini kita menyanyi lagu Indonesia Raya, lagu wajib nasional itu dari Sabang sampai Merauke, Sabang sampai Merauke. Saya baru pertama kali itu akhirnya menginjak Kota Sabang, ada di Pulau W. Nah itu secara simbolis tentunya kita menyalurkan kemarin, karena tidak mungkin kita bawa 20.000 itu ya, 20.000 kita bawa mungkin kapal yang kita naikin bisa tenggelam tuh saking beratnya. Karena begitu kan, karena begitu hakikatnya ketika Al-Quran diturunkan
ditanya ke gunung, gunung nggak sanggup tuh, hancur berantakan. Hanya manusia yang kemudian menyanggupi untuk menerima Al-Quran. Jadi kemudian kemarin itu kami membagi untuk santri yang ada di TPQ Darul Munawaroh Al-Mubarakah, kalau tidak salah namanya. Nah itu secara simbolis ada santri yang hadir itu sekitar 18 orang mungkin ya. Kemudian kami membagikan antara 17 atau 18 Al-Quran yang kami bagikan. Kemudian nanti penyaluran lebih kurangnya 20.000-nya nanti akan seterusnya dikerjakan oleh panitia. Yang menarik adalah di sana itu anak-anak kan ya terbiasa lah ya di tanah Aceh itu orang belajar Al-Quran dan segala macamnya. Yang menarik adalah saking seringnya santri-santri itu membaca Al-Quran ya, sampai teman-teman kalau sering membaca buku itu kan sering dibuka lembar-lembarnya itu akan lecek kemudian segala macamnya. Nah itulah yang kondisi Al-Quran yang saya lihat ketika santri-santri itu pegang Al-Qurannya mereka gitu. Saking seringnya dibaca, saking seringnya dibolak-balik lembar-lembarnya. Jadi ada yang kusut, ada yang surat Al-Fatihahnya sudah hilang. Bukan berarti diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Lembarnya tuh hilang karena saking covernya sudah tidak ada. Kemudian sering dibuka, lembarnya copot gitu. Jadi buka-buka itu sudah Al-Baqarah tapi itu juga sudah ayat ke-70-an gitu. Itu lembar-lembar di depannya entah sudah di mana gitu karena saking seringnya digunakan gitu. Beda hal dengan saya itu saking tidak serajin itu membuka Al-Quran saya itu dari pertama kali beli sampai sekarang masih baru. Ada yang plastiknya belum saya buka bahkan. Nah itu jadi ketika kita ke sana kemudian memberikan bantuan Al-Quran itu ada kepuasan batin gitu ketika melihat anak-anak itu mempunyai Al-Quran yang baru, Al-Quran yang Al-Fatihahnya ada gitu ya. Bahkan belakangnya yang juz ammahnya itu juga ada. Jadi ada tuh yang copotnya itu selain Al-Fatihahnya yang bagian depan, bagian belakangnya juga karena covernya sudah tidak ada tuh depan belakangnya itu. Jadi begitu, alhamdulillah. Dan pembicaraan kami dengan Ponpes Darul Al-Munawaroh itu kurang lebihnya tuh Ponpes itu sudah puluhan tahun ya. Bukan Ponpes, TPQ, lebih ke TPQ. TPQ itu sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun dari pengajar pertamanya namanya seorang Umahat gitu ya, seorang perempuan. Namanya saya kurang tahu nama aslinya, cuman dipanggil oleh anak-anak di situ dengan panggilan Makcut. Jadi Makcut itu panggilan kata orang Sabang dalam bahasa Aceh katanya Makcut itu mama kecil. Jadi makci ya kalau kita biasa nonton Upin Ipin mungkin makci gitu. Nah di Aceh itu Makcut. Nah itu dari awal beliau mengajar itu panggilannya Makcut. Kemudian dari murid yang pertama kali generasi pertama kali yang beliau ajarkan, kemudian punya anak, kemudian anaknya punya anak lagi. Jadi sudah sampai generasi ketiga ya, sampai sudah punya cucu. Itu sampai sekarang akhirnya beliau dipanggilnya Nek Cut, tidak lagi Makcut gitu. Jadi begitu luar biasa dari generasi-generasi, bahkan sampai dari murid pertama, saya murid pertama punya cucu, itu cucunya juga beliau yang mengajarkan membaca Al-Quran. Itu kalau pahalanya ditampung tuh, kalau diperlihatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya itu satu Sumatera tuh nggak ketampung tuh pahalanya Makcut ini luar biasa. Amal jariahnya, setiap orang yang membaca hasil dari pengajaran itu satu hurufnya dia dapat panen pahala sepanjang hidup dan luar biasa gitu. Nah mudah-mudahan teman-teman yang menjadi donatur yang semuanya tergabung dalam kegiatan baik ini pahalanya juga mengalir kepada kita semua. Nah kurang lebih itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan kemarin ikut menyalurkan di Desa Jaboy di TPQ Al-Munawaroh. Jadi mungkin ada teman-teman yang mungkin bertanya atau ada sesi lain gitu, saya persilakan gitu. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panitianya masih Baik, ngobrol. terima kasih. Oh ya. Ya, Abang Abdur. Ya. Panggilnya Abang Abdur. Abdur aja Pak. Nah, itu Abang panggil saya Abang. Bapak, saya panggil Bapak. Baik, terima kasih Bang sudah ke Aceh juga, sudah ke Pulau Weh kemarin ya. Kalau kami tahu sudah kami ajak jalan-jalan Bang Abdur kemarin. Tidak sempat juga mungkin karena waktunya mepet, kemudian ke Sabang segala macam. Tidak apa-apa, yang penting Baik. kita saling bersinergi dalam satu Ya, insya Allah. kegiatan. Kita agendakan ke depan lah ya. Amin, Baik. amin. Selanjutnya peresmian dengan pemotongan pita yang kami minta kehadiran Ustadz Zainal, kemudian Bapak Dr. MK Alidar untuk di depan, dan kawan-kawan dari mitra penyalur dari HMI Aceh, PI Aceh, Pemuda Dewan Dakwah Aceh, kemudian IKADI Aceh, TPQ As-Saadah untuk mengambil tempat di depan. Enggak disaksikan, disaksikan aja biar ramai. Baik, kami silakan di depan kamu tamu mitra untuk menyaksikan. Baik, boleh maju ke depan kawan-kawan dari mitra untuk di sini supaya nampak kita ramai di dokumentasi. Silakan. Ya boleh, silakan. Sebelah kiri ya, dari sini. Nah, ada penumpang. Ya silakan, boleh di belakang boleh. Yang tinggi-tinggi boleh di belakang. Jaga jarak ya. Pakai masker semuanya. Baik. Baik, sama-sama kita aplaus. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Ustaz Dr. MK Alidar SAG Hum. Semoga Allah beri kesehatan dan terus memberi support ya untuk penegakan syariat Islam di Aceh, dan juga secara khusus terus memberi semangat ya untuk aktivis-aktivis pewakaf Al-Quran ini insya Allah. Baik, selanjutnya dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan sebelumnya, kami minta kesediaan kita semua ya, peserta dan mitra untuk maju ke depan. Kita juga akan berfoto bersama. Sebelumnya pemberian cenderamata ya dari Yayasan Amirul Ummah kepada anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kami silakan Direktur Yayasan Amirul Ummah untuk mengambil tempat di depan dan Ustaz Zainal Abidin. Baik, yang pertama mohon maaf Pak kepada Bapak Kepala Dinas Syariat Islam, ada cenderamata. Silakan. Terima kasih. Salam. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak MK Alidar. Kemudian tetap di depan aja. Nah, selanjutnya kami minta Ustaz Zainal Abidin untuk mengambil tempat di depan penyerahan cenderamata dari Yayasan Amirul Ummah.
satu lagi mushaf Al-Quran. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Ustaz Haji Zainal Abidin SSI, dan kami minta semua kita dan anggota peserta dan mitra untuk maju ke depan, kita foto bersama. Iya. Ya, mohon maaf, selanjutnya pembagi indera mata kepada pengurus wilayah PI Aceh, disilakan ke depan. Kemudian satu-satu ya. Sekalian aja ya. Baik, kami minta kesediaan ke depan pengurus wilayah PI Aceh, HMI Aceh, TPQ As-Saadah, Pemuda Dewan Dakwah Aceh, dan IKADI Aceh. Satu-satu aja. Satu-satu, boleh, boleh. Oke, yang pertama HMI Aceh, silakan ke depan. Diserahkan oleh Direktur Yayasan Amirul Ummah. Baik, selanjutnya kami minta kesediaan pengurus PI Aceh. Baik, selanjutnya Direktur TPA As-Saadah, disilakan ke depan. Pengurus wilayah Pemuda Dewan Dakwah Aceh, Ustadz Hasrizal. Baik, Ustadz Ilham, silakan. Ini harus ada saya, kalau ada saya Ilham. Kabar sini ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir, mewakili pengurus Ikatan Dai Indonesia, Ustadz Hasrizal. Selanjutnya, minta kesediaan pengurus wilayah IMM Aceh untuk mengambil tempat di depan. Baik, foto bareng. Yang pertama dengan ketua-ketua, kemudian selanjutnya semuanya ya. Saya minta kesediaan kita foto.
Kang Sat di tengah. Oke, di sini ke tengah lagi. Sini, Sat. Itu yang ke depan kembali, ini yang ke depan, yang iman care nya. Ayo. Boleh ya. Baik, terima kasih. Kemudian yang semuanya boleh ada foto bareng juga. Boleh. Boleh. Dan semuanya kita silakan ambil tempat depan. Boleh supaya lebih ramai. Silakan saudara sekalian, yuk semuanya maju ke depan. Oke, bisa. Insya Allah bisa ya. Dari sini kita merengin gini ya. Silakan sini. Ayo seri. Sana terus. Nah, enggak apa. Masker yang penting. Oh, di atas boleh sebagian di atas. Makan aja boleh. Nampak ya? Ini foto daripada yang berfoto. Ini baru keren nih. Baik. Ada lagi? Arif? Oh, Arif. Nanti nggak ada foto udah sedih ya. Sorry. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya karena dia kita sambutan dari wakil MPR RI itu Ustadz Hidayat Nur Wahid, Dr. Hidayat Nur Wahid, karena beliau berhalangan hadir. Ya, mohon maaf kepada kita semua. Insya Allah bisa kita di kesempatan lain dengan beliau insya Allah. Mari sama-sama kita memanjatkan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Munzirin. Kami silakan. Wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir rangkaian seremoni ya, penyaluran 20.000 mushaf Al-Quran untuk Aceh. Baik, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terus pantau dan support ya Yayasan Amirul Ummah Indonesia di sosial media, ada di Facebook Amirul Ummah Indonesia, di Instagram @amirulummah.idn ya, kemudian di YouTube Amirul Ummah Indonesia, di website www.amirulummahindonesia.com ya, dan terus kita kabarkan kepada sanak saudara kita untuk mengajak ikut berwakaf Al-Quran, kemudian dapat menghubungi Yayasan Amirul Ummah Indonesia. Baik, demikian saya mohon maaf dari awal sebagai pembawa acara pada pagi yang berbahagia ini. Kalau ada kekurangan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC atas yang mendirect acara. Mungkin sedikit ada informasi dari panitia dan dari pihak yayasan. Mbak Safra mungkin ada informasi untuk para mitra terkait dengan mekanisme pengambilan Al-Quran dan juga timeline daripada pengambilan Al-Quran. Silakan.